ketika tadi meninggalkan rumah, ada yang dalam keadaan marah? Ada tadi yang marah dari sekolah, dari rumahnya? Tidak. Ada yang tadi lagi senang-senang waktu ke sekolah? Ada? Nah, Sila tadi senang, bagaimana tadi perasaannya ketika meninggalkan sekolah, meninggalkan rumah? Merasa senang. Ya, mungkin Sila hari ini uang jajannya banyak, jadi dia dalam keadaan senang. Ya, ada tidak tadi yang mereka minta uang banyak? Ya, jadi kita tidak boleh memaksakan orang tua kita untuk meminta uang jajan yang terlalu banyak, asalkan ada cukup. Kalau memang tidak ada, ya kita bersabar. Ya, anakku sekalian. Baik, tadi waktu kalian masuk di pintu gerbang, Ibu lihat dari sana kita punya aturan sekolah bahwa setiap yang masuk di dalam gerbang itu harus melihat ada sampah. Yang melihat ada sampah mulai dari gerbang, kita pungut. Ada lagi sampah, kita lihat, pungut. Ya, itu mudah-mudahan masih kita terapkan terus ya. Jadi di sekolah kita ini ada banyak sekali tempat sampah. Jadi silahkan kalian pungut jika ada sampah, meskipun tidak disuruh. Langsung dibuang ke tempat sampah. Karena hari ini itulah yang akan kita pelajari hari ini. Namun sebelum kita masuk, saya ingin mengajak anak-anakku sekalian untuk menenangkan diri. Sekarang silahkan tutup matanya, ambil posisi yang baik dulu, luruskan badan. Ya, silahkan luruskan badan, ambil posisi yang paling enak. Ya, sandarkan kalau perlu badannya, jangan tegang begini. Sandarkan, luruskan. Oke, sudah. Nah, sekarang kalian pejamkan matanya. Ya. Oke. Kosongkan pikirannya, jernihkan. Kemudian perlahan tarik nafas melalui hidung. Ya. Tahan. Pikirkan yang baik-baik. Kemudian hembuskan keluar dari mulut. Oke. Pejamkan kembali matanya. Tarik lagi nafas melalui hidung yang panjang. Oke. Rasakan kesegaran hawa-hawa positif. Kemudian perlahan hembuskan. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini? Bisa. Nah, coba Fitra, apa yang kamu lihat di sini gambarnya? Sampah. Ada berbagai tumpukan sampah. Inilah salah satu pemicu penyebab sehingga terjadinya banjir. Jadi, selokan yang dulunya lancar airnya mengalir, sungai yang selalu mengalir dengan deras, langsung ada sampah yang menghalanginya. Akhirnya bertumpuk, banyak. Akhirnya air tidak bisa jalan, tidak bisa mengalir. Nah, sekarang silahkan berapa orang di sini? 7, 8, 11, 7 berapa? 11, 14 dibagi 3. Oke, 5 orang. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ibu akan punya permainan. Oke, cepat ya. Jadi permainannya seperti ini. Kalau ibu dari satu kelompok kita ada 3 orang, yang di depan itu adalah sebagai warga, dan yang 2
Jadi itu tadi adalah salah satu ilustrasi dari praktik bencana alam. Semoga tidak terjadi di kampung kita ya. Semoga hanya di televisi saja kita lihat. Ya, baik anak-anakku sekalian. Di sini tadi videonya gambarnya melalui ini kita bisa lihat ada beberapa bencana banjir di sini. Ya. Nah sekarang ya. Nah ini apa yang kalian lihat di dalam gambar di atas? Kebakaran. Ada kebakaran. Nah, bagaimana komentarnya Nurul tentang ini? Apa yang terjadi di dalam gambar? Ya, apa yang terbakar? Pohon. Ini adalah salah satu bentuk kebakaran yang ada di hutan. Dulu di negara kita ini terkenal sekali dengan lebatnya pepohonan, hutan-hutan. Tetapi sekarang sudah banyak sekali hutan-hutan kita yang gundul. Tidak ada lagi tanamannya. Apa yang menyebabkan? Karena ulah manusia. Mereka mau menebang pohon itu supaya mereka membangun mall. Menebang pohon supaya pohonnya dijadikan lemari yang bernilai banyak, bernilai mahal. Dan mereka mau ambil tanahnya di situ di hutan. Mereka mau membangun gedung yang sangat besar, mall, supaya mereka mendapatkan uang yang banyak. Tanpa mereka memikirkan apa akibatnya. Akibatnya yaitu tadi pohon-pohon sudah tidak ada lagi dari akar-akarnya, tidak ada lagi yang menyerap air. Makanya terjadilah hujan terus sampai banjir. Bumi bergetar menjadi gempa, itulah semua penyebabnya. Jadi jangan tanya kenapa terjadi bencana, itu terjadi karena tangan-tangan manusia sendiri. Dan apa kewajiban kita untuk negeri kita, untuk lingkungan kita? Kita apakan? Kita jaga, tanami pohon yang banyak. Makanya tahun lalu Bapak Presiden memberikan program menanam pohon 1000 pohon. Ya, biasa satu kantor kita disuruh menanam 1000 pohon. Menanam bibit pohon. Kalau di Pangkajenek Kota itu sudah ada hutan kota yang menanam beberapa jenis pohon. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang silahkan buka bukunya di halaman 20. Ya, di situ ya di dalam gambar ini ada beberapa praktek, beberapa kegiatan masyarakat sudah memulai kerja bakti, ya memulai kerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Coba perhatikan semua ya, ada di situ ya. Nah sekarang Ibu akan memberikan lembar kerja. Nah ini lembar kerjanya per kelompok ya. Jadi silakan kalian bekerja kelompok. Ya. Oke. Nah sudah lihat semua lembar kerjanya. Nah di situ bisa kalian jawabannya bisa kalian ambil melalui buku ini, bisa juga melalui video ini. Oke? Oke, baiklah anak-anakku sekalian,
Sekarang bagaimana perasaannya setelah belajar kelompok? Senang. Bagaimana perasaannya? Setelah belajar berkelompok? Ada tidak yang tidak mau bekerja? Ada tadi yang tidak mau bekerja? Ada? Ya, semoga tadi bisa bekerja sama ya dengan baik ya. Ya. Oke, karena kalau satu orang tidak bekerja sama, artinya ya itu tidak bertanggung jawab. Jadi kalian ini harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang di akhir pertemuan kita, Ibu memberikan tugas untuk kalian di rumah. Silahkan kalian bisa download melalui internet beberapa jenis bencana alam atau perusakan lingkungan. Bisa kalian cari di Google, bisa juga kalian cari melalui surat kabar. Jadi kalian bisa cari di surat kabar. Ada surat kabarnya di rumah? Ada. Bisa cari melalui WA, boleh, ataupun mungkin di televisi. Kalian bisa foto di televisi, siapa tahu kalian menonton, tiba-tiba ada jenis-jenis perusakan alam, kalian foto. Oke? Nah, sekarang kalau yang kalian ambil di Google, kalian screenshot, kemudian kalian kirimkan ke Ibu lengkap dengan data-datanya bahwa ini banjir disebabkan oleh ini, misalnya kebakaran disebabkan oleh ini. Jadi silakan kalian berikan informasi bawahnya. Begitu pula kalau surat kabar, silakan kalian gunting. Kalau orang tuanya mengizinkan, silakan kalian gunting, kemudian ditempelkan di kertas, kemudian kalian memberikan nama di situ. Oke? Jadi waktu pengumpulannya Ibu berikan sampai 2 hari ke depan. Oke? Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi kita sudah belajar tentang bagaimana kita melestarikan lingkungan, bagaimana hak kita. Jadi haknya tadi apa semua haknya? Haknya kita di masyarakat menikmati lingkungan, menggunakan air, apalagi? Menggunakan kayu. Tapi ada kewajiban. Apa kewajibannya? Apa kewajiban kita? Menjaga lingkungan. Bagus. Apalagi? Membersihkan lingkungan. Apalagi? Tidak menebang pohon sembarangan secara banyak-banyak. Apalagi? Membersihkan selokan. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini, marilah kita menjadi warga masyarakat yang baik, yang memperhatikan lingkungan kita ya. Ya, oke. Nah sekarang Ibu mau ajak semua teriak bagaimana mensosialisasikan lingkungan seperti kemarin. Kalian teriak sekeras-kerasnya. Kalian siapkan kata-katanya masing-masing. Misalnya saya kasih contoh. Saya ingin bumi saya bersih. Ayo bikin kata-kata sendiri. Misalnya lagi, saya ingin bumi saya indah. Saya tidak mau ada sampah. Oke, bikin kata-katanya. Oke, mulai Aklani. Silakan Aklani. Teriak sekencang-kencangnya Aklani. Di sini Aklani, di sini. Ya. Ya, Aklani, ayo Aklani. Ya, 1, 2, 3 Aklani. Saya ingin bumi saya indah. Oke, silakan. Al. Ya, ayo teriak sekencang-kencangnya Al. Saya tidak ingin ada sampah misalnya. Saya ingin bumi saya indah. Saya ingin bumi saya indah, sama kita. Yang lain. Saya ingin bumi saya bersih. Saya ingin bumi saya bersih. Oke, Nur. Oke. Ayo teriak sekencang-kencangnya.
bersih. Ya, bagaimana ekspresinya? Diekspresikan. Saya ingin bumi saya bersih. Ya, ekspresikan ulangi. Oke. Saya ingin bumi saya bersih. Ya, oke. Anu, dikram. Oke, yang lain dong yang lebih kreatif. Saya ingin bumi saya terhindar dari kotoran. Ya, oke, bagus sekali. Saya ingin terhindar dari kotoran bumi saya. Oke, sila. Oke, ayo. Di sini berdiri. Saya ingin terhindar dari penyakit saya, ayo. Ya. Saya ingin bumi saya menghindari penyakit. Oke, sekarang tepuk tangan semua. Nah, semoga kata-kata kalian itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dilaksanakan. Nah, hari ini sekian dulu pelajaran dari Ibu. Semoga apa yang telah Ibu berikan bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Oke. Silahkan kalian keluar dengan teratur, istirahat dengan teratur, dan jangan jajan sembarangan. Dan biasakan antri di kantin sekolah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja saya telah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 5, di mana pembelajaran ini mengintegrasikan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di dalam pembelajaran saya itu yang bertemakan pelestarian lingkungan di kelas 5, saya mengambil tujuan pembelajaran, yaitu bahwa setelah kegiatan pembelajaran menyimak video, melihat gambar di buku teks dan di lembar kerja, siswa dapat mengetahui jenis-jenis kerusakan yang ada di lingkungan, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana menjaga lingkungan supaya kembali menjadi normal. Di dalam pembelajaran tersebut saya telah memuat pembelajaran berdiferensiasi konten, yaitu saya mengambil konten melalui video pembelajaran, melalui gambar-gambar yang ada yang saya ambil di internet, kemudian memadukan dengan gambar-gambar yang ada di buku yang lengkap dengan penjelasannya. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran berupa lembar kerja yang saya bagikan untuk per kelompok tadi. Kemudian dalam prosesnya itu saya membagi siswa dalam beberapa kelompok, kemudian mereka bekerja di dalam kelompok itu. Mereka membentuk interaksi sesama anggota kelompoknya, dan saya berkeliling untuk memperhatikan bentuk kerjasama yang mereka lakukan. Kemudian di dalam pembelajaran tadi itu saya juga memulainya dengan meningkatkan kesadaran siswa-siswa tentang melestarikan lingkungan, mulai dari memungut sampah yang ada di pekarangan sekolah, karena di sekolah kami ini memiliki aturan bahwa setiap masuk gerbang sekolah kami memiliki tata tertib untuk memungut sampah mulai dari gerbang sekolah hingga ke kelasnya. Jadi siswa itu alhamdulillah sampai saat ini sudah terbiasa
tanpa disuruh lagi untuk memungut sampah yang ada di gerbang sekolah, memungutnya dan menyimpannya di dalam tempat sampah. Jadi saya ambil sebagai satu kesiapan belajar untuk memulai proses pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi melalui kegiatan tersebut saya membangkitkan motivasi siswa untuk belajar tentang pelestarian lingkungan. Tadi juga saya sudah mempraktekkan praktek stop, bagaimana berhenti sejenak belajar untuk menenangkan pikiran, untuk memusatkan pikiran kembali berkonsentrasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Alhamdulillah terlihat bahwa siswa-siswa saya sangat antusias sekali belajar. Mereka juga keadaannya fit karena pembelajaran yang saya berikan itu memiliki metode yang bervariasi. Dan sebelum memulai pembelajaran tadi, saya juga sudah memetakan kebutuhan belajar siswa yang berdasarkan minat, profil, dan kesiapan belajar siswa. Baik, demikian refleksi dari kegiatan pembelajaran berbasis kompetensi sosial emosional yang saya integrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga pembelajaran saya hari ini dapat bermanfaat dan harapan saya semoga saya bisa lebih meningkatkan lagi strategi-strategi yang akan saya gunakan nanti di kelas saya nantinya. Hanya itu yang dapat saya refleksikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat guru-guru Indonesia, semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.